Bab 321, Niat Membunuh yang Tersembunyi. Lin Ming melemparkan tombak panjang itu. Dengan dentang logam, pangkal tombak komet ungu tiba-tiba dihubungkan oleh rantai merah yang kencang. Api yang bermanifestasi menjadi rantai merah tua telah menempel di ujung tombak. Pemusnahan total. Lin Ming melambaikan rantai merah di tangannya, dengan dirinya sebagai pusat. Tombak komet ungu menggambar bulan purnama yang sangat besar. Kemanapun tombak itu pergi, serigala rusak meledak seperti kantong darah. Hanya dalam satu tarikan napas, lebih dari 20 serigala rusak mati dengan cara yang mengerikan. Lalu Lin Ming pindah, langsung muncul di tempat lain di medan perang. Sambil berteriak, dia menyapu lingkaran raksasa dengan tombaknya sekali lagi, lebih dari selusin serigala rusak hancur. Ini terlalu tidak manusiawi. Si Lin Kai menelan ludah. Meskipun serigala rusak tidak dianggap terlalu kuat, ia memiliki tubuh yang kuat dan tangguh. Untuk memotong serigala menjadi dua dari pinggang membutuhkan setidaknya 80 atau 90% kekuatan si Lin Kai. Begitu dia memotong terlalu sering, lengannya mulai terasa sakit. Tapi setiap kali Lin Ming menembak dengan tombaknya, dia akan menusuk 7 atau 8 binatang. Dengan sekali sapuan, lebih dari selusin orang akan binasa. Ini adalah kekuatan yang sangat biadab. Kekuatan Lin Ming sudah jauh melampaui tingkat seniman bela diri normal. Terutama setelah dia menyelesaikan sebagian kecil tempering marau di tangan kanannya, kekuatannya meningkat ke level lain. Ia bisa disebut tak terbendung, mampu menembus pertahanan terberat sekalipun. Tidak hanya itu, tombak komet ungu adalah senjata yang sangat tajam. Meskipun serigala rusak memiliki pertahanan yang kuat, itu hanya dibandingkan dengan seniman bela diri biasa. Di hadapan tombak komet ungu tingkat tinggi di bumi, kemampuan bertahan serigala rusak tidak berbeda dengan tahu. Saat Lin Ming membunuh di sekitar medan perang, serigala rusak dituai seperti gandum. Melawan serigala rusak tingkat kedua ini, tidak perlu menggunakan esensi sejatinya yang bergetar. Membantai mereka dengan tombak adalah cara terbaik untuk menghemat kekuatannya. Tombak adalah senjata yang secara inheren ditempa untuk melakukan peperangan massal. Pada saat ini, Lin Ming mendengar suara gemuruh dan melihat serigala hitam berkepala dua besar bergegas ke arahnya. Serigala rusak berkepala dua. Ini adalah binatang buas tingkat ketiga teratas, dan kekuatannya sebanding dengan master puncak kondensasi nadi. Lalu terdengar suara gemuruh lagi, dan di samping serigala berkepala dua itu ada beruang badai besi raksasa. Kekuatannya tidak kalah dengan serigala rusak berkepala dua. Dan yang menakutkan adalah Iron Storm Bear memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Di antara semua binatang buas tingkat ketiga di wilayah 7 mendalam, ia memiliki pertahanan yang paling kuat. Dalam serangan kekuatan besar-besaran, binatang buas dengan pertahanan luar biasa jauh lebih tangguh dan sulit dihadapi daripada binatang buas yang lincah. Dua binatang buas tingkat ketiga teratas muncul, menyerang langsung menuju formasi tentara. Jika binatang buas ini bergegas masuk ke dalam formasi, mereka akan dengan mudah menembus dinding perisai menara prajurit, menciptakan celah besar. Begitu celah pertahanan terbuka, binatang buas akan mulai berdatangan dari sana. Lin Ming memilih untuk menyambut mereka terlebih dahulu. Mata si Lin Kai melebar saat dia melihat Lin Ming berlari. Dia juga ingin berlari dan membantu, setidaknya untuk mengalihkan perhatian serigala rusak yang mengelilinginya sehingga Lin Ming dapat membunuh dua binatang buas tingkat ketiga teratas itu dengan lebih mudah. Tapi pada saat ini, kecepatan Lin Ming mencapai ekstrim, dan dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan yang memudar. Saat langkahnya melangkah maju dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, kelompok serigala rusak yang mencoba memblokir Lin Ming sama sekali tidak berguna. Pupupu. Darah disemprotkan ke udara. Semua serigala rusak di jalur Lin Ming terkoyak oleh tombaknya. Saat Lin Ming dengan cepat bergerak maju, yang tertinggal hanyalah kabut darah yang cemerlang. Mengaum. Menghadapi manusia kurang ajar ini, Iron Storm Bear mengeluarkan raungan marah. Raja serigala rusak berkepala dua juga melolong, bergegas menuju Lin Ming. Lin Ming bahkan tidak berhenti, tombaknya menusuk ke depan. Cahaya tombak biru menembus kehampaan, menebas langsung ke arah Iron Storm Bear. Dadanya terbelah dua, darah memancar keluar. Cahaya tombak biru sebenarnya bahkan tidak diberi jeda sedikit pun oleh tubuh ulet Iron Storm Bear. Ini adalah binatang buas tingkat ketiga teratas yang dikenal memiliki tingkat kekuatan pertahanan terkuat di dalam 7 wilayah mendalam, tetapi di depan tombak komet ungu, pertahanan kebanggaannya tidak lebih dari kertas tipis. Setelah cahaya tombak biru menembus Iron Storm Bear, kekuatan depannya masih belum berhenti, memotong ke arah Raja Serigala Rusak berkepala dua. Raja Serigala Rusak berkepala dua terkenal karena kecepatannya, tetapi ia tidak mempunyai kesempatan untuk merespons, tubuhnya terbelah dua secara vertikal, satu kepala di setiap sisi. Satu gerakan tombak membunuh dua binatang buas tingkat ketiga teratas. Tidak ada bedanya dengan membunuh serigala rusak biasa. Si Lin Kai tercengang. Bahkan Zhuang Fan, Lu Yin, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Budidaya macam apa itu? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana seniman bela diri periode awal kondensasi nadi bisa begitu kuat sehingga mereka bisa langsung membunuh dua binatang buas tingkat ketiga yang setara dengan seniman bela diri kondensasi nadi puncak. Bukan hanya itu, tapi dia hanya menggunakan satu gerakan tombak untuk membunuh mereka berdua. Sebelumnya, mereka tidak tahu apa artinya bagi Lin Ming untuk menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam.
Mereka hanya tahu bahwa Lin Ming adalah sosok yang hebat dan kuat, dan telah menciptakan rekor yang belum pernah ada dalam 200 tahun terakhir di 36 negara dengan menjadi juara total Faction Martial Meeting. Tapi mereka tidak pernah tahu konsep seperti apa itu. Tapi sekarang setelah mereka melihat kursi depan, mereka bisa merasakan apa arti sebenarnya dari gelar ini. Setelah dia membunuh dua binatang buas tingkat ketiga, langkah Lin Ming tiba-tiba berhenti, dan tombaknya melambat. Pada saat itu, dia sekali lagi merasakan niat membunuh yang tersembunyi dari kerumunan orang di sekitarnya. Kamu ingin menyembunyikan dirimu dengan bantuan orang banyak. Lin Ming dengan dingin mendengus. Kekuatan jiwa dan persepsinya sudah jauh melampaui fraksi meraj dari 7 lembah mendalam. Ketika dia pertama kali menyerang, dia merasakan niat membunuh yang samar-samar ini. Sekarang, setelah membunuh dua binatang buas tingkat ketiga, dia merasakannya lagi. Namun saat dia memperluas persepsinya, dia telah kehilangan jejak orang ini, dan tidak dapat menemukannya. Hal ini menyebabkan Lin Ming mengerutkan alisnya. Musuhnya ini harus ahli dalam teknik penyembunyian, dan mampu menggunakan niat membunuh dari 10.000 tentara yang kuat untuk bersembunyi darinya. Apakah ini seseorang yang dikirim oleh Ouyang Boyan? Setelah Sekte Perebutan Bulan dimusnahkan, semua Master Xiantian dipanggil kembali ke fraksi total 7 lembah mendalam. Dengan kolaborasi dari fraksi Arai dan Master Arai dari Divine Phoenix Island, mereka mampu membentuk formasi Arai raksasa yang diperkuat di sekitar amukan gunung dan menutupnya, untuk mencegah serangan diam-diam dari wilayah Demon Laut Selatan. Sejak ini terjadi, Ouyang Boyan mungkin telah meninggalkan beberapa bawahan yang dapat dipercaya di kerajaan Sky Fortune. Membunuh murid langsung 7 lembah mendalam bukanlah masalah kecil. Jika masalah ini diketahui, kemungkinan besar Ouyang Boyan akan dihukum mati. Dia mungkin hanya bisa mempercayai murid pribadinya. Secara logika, murid dari Ouyang Boyan seharusnya adalah seseorang dari fraksi Akasia. Tapi Lin Ming tidak berpikir bahwa murid dari fraksi Acachia akan begitu mahir dalam teknik penyembunyian. Jika bukan karena persepsi jiwa Lin Ming yang luar biasa, dia tidak akan pernah menyadari hal ini. Dengan musuh tersembunyi yang mengintai di belakangnya, Lin Ming tidak bisa merasa nyaman. Aku tidak bisa memperlihatkan kekuatanku lagi. Musuh ini mungkin tidak menyadari bahwa saya telah menemukannya. Dalam hal ini, aku harus menyimpan kartuku dan memancingnya masuk, mengejutkannya, dan membunuhnya pada saat itu juga. Gerakan tombak tunggal Lin Ming yang telah membunuh dua binatang buas tingkat ketiga mungkin mengejutkan bagi seorang seniman bela diri pada umumnya, tapi itu bukan apa-apa bagi seorang jenius dari 7 lembah mendalam. Belum lagi Lin Ming, Jiang Lanjian, Qin Wuxin, atau bahkan murid langsung yang paling mengecewakan, Fang Qi, akan mampu mencapai hal yang sama. Kedua monster itu setara dengan seniman bela diri kondensasi nadi puncak normal, tetapi Huan Xiaodi dan Fang Qi memiliki kekuatan pertempuran yang mencapai ranah Hautian awal, atau bahkan ranah Hautian tengah. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, membunuh sepasang binatang buas tingkat ketiga secara instan sangatlah mudah. Dengan demikian, kinerja Lin Ming sekarang adalah semua dalam harapan pembunuh tersembunyi ini. Lin Ming harus menyembunyikan kartu lainnya. Dia perlu menyembunyikan kekuatannya agar dia bisa berperan sebagai babi untuk memakan harimau. Aku akan menekan kekuatanku ke puncak alam Hautian tengah yang normal, dan memikatmu masuk. Selama penyerbuan gelombang binatang buas, kekacauan di sekitarnya ini secara alami merupakan waktu terbaik untuk membunuh Lin Ming. Tapi itu juga saat terbaik bagi Lin Ming untuk membunuh musuhnya yang tersembunyi ini. Lin Ming tidak ingin meninggalkan bom waktu di sisinya, dia ingin mencabut sepenuhnya dan menghilangkan semua pengaruh Ouyang Boyan. Pemusnahan total, angin menyapu, awan berhamburan. Setiap gerakan yang dilakukan Lin Ming adalah serangan jarak jauh. Dengan rantai api di ujung tombak, tombak komet ungu itu seperti naga banjir yang menyelam di lautan darah. Kemanapun perginya, darah akan turun. Di tengah hiruk-pikuk kekuatan yang saling bentrok, tombak benar-benar merupakan senjata terbaik. Tentu saja, persyaratannya adalah memiliki esensi dan daya tahan sejati yang sangat kuat untuk mendukung kecepatan membunuh yang begitu mengerikan. Tapi ini adalah dua aspek yang tidak menjadi masalah bagi Lin Ming, dia tidak kekurangannya sama sekali. Vitalitas darahnya sangat kuat, dan setiap napas yang dihembuskannya membentuk ular-ular besar di udara yang terus hidup. Mati, Lin Ming mencengkeram rantai merah menyala, ujung tombaknya menggambar busur setengah bulan yang besar. Darah berceceran di seluruh Lin Ming, menutupi seluruh otot tubuhnya dengan warna merah tua. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol keluar, seperti cacing tanah berwarna merah tua. Kepulan. Tentara garnisun kota Green Mulberry mengambil Lin Ming sebagai ujung tombak tentara dan dengan berani bergerak maju. Dalam jarak 100 kaki dari Lin Ming, binatang buas tidak bisa mendekat. Begitu mereka melakukannya, mereka hancur total oleh cahaya tombak. Bahkan jika sesekali ada binatang buas tingkat ketiga yang muncul dengan kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri kondensasi denyut nadi, tetap tidak terkecuali. Itu akan menjadi seperti binatang buas biasa, langsung dibantai oleh Lin Ming. Ini terlalu sengit, apakah ini kekuatan dari juara pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam? Binatang buas ganas yang dia bunuh sendiri jumlahnya lebih banyak daripada gabungan kita semua. Budidaya Zhuang Fan hanya cukup untuk mencapai periode kondensasi denyut nadi, dan dia juga bertarung dengan pedang, jadi kecepatan membunuhnya paling lambat. Saat dia melihat Lin Ming bergegas ke kedalaman sekelompok binatang buas, dan tidak berbeda dengan harimau di dalam kawanan domba, dia tidak bisa menahan rasa iri. Saudara Wan Shan,
keluarga Lin Anda benar-benar telah menghasilkan bakat mengerikan yang tiada taranya. Dalam beberapa ratus tahun ke depan, keluarga Lin Anda mungkin akan menjadi keluarga teratas di kerajaan Sky Fortune. Lin Wanshan tidak sebahagia yang diharapkan Zhuang Fang. Sebaliknya, dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya, hatinya pahit. Beberapa waktu yang lalu, ketika salju masih turun, Lin Ming telah memperoleh kehormatan besar bagi keluarga Lin untuk benar-benar mendapatkan muka untuk anak cucu. Tapi sekarang Lin Wanshan melihat kekuatan hebat Lin Ming dengan matanya sendiri, dia tiba-tiba memiliki pikiran dan emosi yang sangat rumit melonjak dalam dirinya. Sebuah pertanyaan masih melekat di dalam hatinya, pertanyaan yang tidak bisa dia lepaskan. Bisakah Lin Ming benar-benar dianggap sebagai murid keluarga Lin? Sebelum Lin Ming tumbuh dewasa, dia bahkan belum menggunakan sedikit pun sumber daya keluarga Lin. Lin Wanshan bahkan tahu bahwa ketika pacar masa kecil Lin Ming telah meninggalkannya demi orang lain, dia tidak dapat menerima bantuan apapun dari keluarga. Lin Ming mungkin tidak merasakan rasa memiliki terhadap keluarga Lin. Jika Lin Wanshan menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan keluarga Linnya sendiri karena tidak bisa melihat seseorang dengan bakat luar biasa di depan mereka. Mereka telah melewatkan kesempatan untuk mengumpulkan batu giok berharga yang belum dipotong. Kalau tidak, jika mereka pada awalnya mampu menawarkan bantuan, menyediakan sumber daya, dan membantunya mendapatkan kembali cinta pertamanya, atau bahkan menghadapi keluarga Zhu karena hal itu, maka Lin Ming akan memiliki rasa memiliki yang mendalam terhadap keluarga Lin. Tapi sekarang, Lin Wanshan menghela nafas dengan menyesal. Tapi kemudian, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Matanya membelalak saat dia melihat bayangan merah tidak terlalu jauh yang menuju ke arah mereka. Ini buruk, itu, binatang buas tingkat 4, Scarlet Float Python. Bab 322, memenggal kepala piton. Scarlet Float Python memiliki panjang lebih dari 200 kaki, dan tubuhnya yang menggeliat lebih tebal dari pohon berusia seabad. Setiap sisik merah di tubuhnya lebih besar dari perisai menara prajurit, dan taringnya yang tajam seperti tombak. Saat ia membuka mulutnya, ia cukup lebar untuk menelan seekor gajah. Monster piton ini hanyalah yang terlemah dari binatang buas tingkat 4. Tetap saja, kekuatannya setara dengan seniman bela diri ranah Hautian Tengah. Di dalam seluruh kerajaan Sky Fortune, jika seseorang tidak menyertakan master dari 7 rumah bela diri yang mendalam, akan sulit bagi siapapun untuk mengalahkan binatang buas ini. Harus diketahui bahwa bahkan Marsekal negara Qin Xiao dan Tuan Muyi yang agung memiliki kultivasi di wilayah tengah Hautian. Namun untuk Green Mulberry City, tidak ada master Hautian yang ditempatkan di sana. Lin Ming, hati-hati, Lin Wanshan berteriak dari belakang, saat dia melihat Lin Ming bergegas masuk. Pahlawan muda Lin, itu adalah binatang buas tingkat 4. Tunggu sampai kami bersaudara datang dan kami akan bertarung bersama pahlawan muda Lin. Si Lin Kai berada jauh, tapi dia segera mulai menebas ke arah Lin Ming. Jika monster piton ini berhasil mencapai pasukan, ia akan mampu menyapu seluruh garis pertahanan menara perisai dengan satu ayunan ekornya. Begitu garis pertahanan ditembus, kerugian tentara tidak dapat diukur, mereka semua akan kewalahan. Sekarang mereka hanya bisa mengandalkan Lin Ming. Lin Ming memperhatikan ular piton itu seperti bukit kecil, dan matanya menyipit. Kekuatan binatang buas ini berada di alam Hautian Tengah. Paling banter, itu akan setara dengan level Huo Yan Luo. Bagi Lin Ming saat ini, membunuhnya secara instan itu sederhana. Namun, Lin Ming tidak ingin mengungkapkan kartu tersembunyi di tangannya ke sepasang mata yang bersembunyi di tengah kerumunan yang ramai. Pu-pu-pu, tombak Lin Ming tersapu, membuat lingkaran pembunuhan. Saat semua serigala rusak di sekitarnya tersapu, dia mengarahkan tombaknya dan menusukkannya ke arah piton banjir merah. Pahlawan muda Lin, hati-hati. Para seniman bela diri dari Green Mulberry City tidak tahu apa batas kekuatan Lin Ming. Bagi mereka, para jenius dari 7 lembah mendalam keberadaannya terlalu jauh. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Ming luar biasa kuatnya, semua orang masih menahan napas saat mereka menyaksikan Lin Ming menyerbu ke arah Scarlet Float Python sendirian dengan mata kepala mereka sendiri. Mata suram yang bersembunyi di tengah kerumunan terkunci pada Lin Ming. Seekor Scarlet Float Python sama sekali bukan tandingannya. Mari kita lihat seberapa besar kekuatannya yang dia gunakan. Bidak catur yang diatur oleh Ouyang Boyan untuk tinggal di sini berasal dari 7 lembah mendalam, jadi dia mengerti betapa menakutkannya murid langsung dari 7 lembah mendalam sebenarnya. Dengan statusnya, ketika dia masih muda dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan talenta seperti Jiang Baoyun. Dia hanya memahami kekuatan murid langsung dari rumor dan menyaksikan para jenius ini bertarung. Tapi selama rapat bela diri fraksi total ini, dia terpaksa tetap tinggal di kerajaan Sky Fortune, dan belum melihat pertempuran antara Lin Ming dan Jiang Baoyun. Karena itu, dia tidak memiliki konsep pribadi tentang seberapa kuat Lin Ming, dan harus menilainya secara pribadi dengan mengawasinya. Red Float Python berteriak dengan jeritan yang keras, dan ekornya yang besar terayun ke arah Lin Ming seperti cambuk. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming sengaja menekan kecepatan Golden Rock Shattering the Void, tapi dia masih dengan mudah menghindari serangan Scarlet Float Python. Bang! Ekor ular piton yang lebar menghantam tanah, meretakkan bumi dan menyebabkan medan perang berguncang. Beberapa serigala korup yang malang dihancurkan menjadi tumpukan cairan berdarah. Saat si Lin Kai melihat pemandangan ini sambil bergegas, dia merasa merinding. Binatang buas tingkat 4 benar-benar keberadaan yang menakutkan. Jika dia terkena ekor itu, tulangnya pun tidak akan tersisa.
Tidak hanya itu, kecepatan serangannya pun sangat cepat. Dengan teknik gerakan pidelingnya, dia tidak tahu apakah dia bisa menghindarinya. Beberapa saat yang lalu, si Lin Kai berteriak bahwa dia akan bergabung dengan Lin Ming dan membunuh binatang buas itu, tapi sekarang dia melihat betapa mematikannya itu, dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar membantu? Dia mungkin akan mati sebagai kerusakan tambahan. Bukan hanya si Lin Kai, tetapi seniman bela diri lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk. Zhuang Fan dan yang lainnya sebagian besar berada pada periode awal kondensasi nadi, kekuatan individu mereka semuanya lebih kecil dari si Lin Kai. Jika mereka tergores oleh ekor piton banjir merah itu, mereka mungkin akan mati di tempat. Selain Lin Ming, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk berurusan dengan Scarlet Float Python. Siapapun yang muncul akan mati. Ledakan, ledakan, Scarlet Float Python berulang kali menghantam tanah dengan ekornya yang brutal. Lin Ming mengelak menggunakan gerakan superiornya. Sepertinya kemanapun dia pergi selalu ada bahaya yang membuatnya menemui jalan buntu, tapi setiap kali dia berhasil menghindari serangan Scarlet Float Python. Lin Wanshan mulai berkeringat dari seluruh pori-pori. Jika Lin Ming salah mengelak sekali saja, dia akan mati. Lin Ming adalah harapan masa depan keluarga Lin. Jika dia meninggal di sini maka, keluarga Lin tidak hanya akan menderita kerugian yang tak terukur, tetapi mereka bahkan mungkin tidak mampu mempertahankan kota Green Mulberry. Lin Wanshan menelan ludah. Saat ini dia sangat gugup, tapi dia juga benar-benar tidak berdaya. Lusinan mayat serigala korup yang dibantai tergeletak berlumuran darah dan mengerikan di tanah. Tak satu pun dari serigala rusak lainnya yang berani mendekat, meninggalkan ruang luas yang lebarnya beberapa ratus kaki untuk dilawan Lin Ming dan Scarlet Float Python. Pada saat ini, seluruh gelombang pasang surut telah melambat. Tidak berencana menggunakan kartu trufmu. Bayangan suram di antara kerumunan itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak percaya bahwa ada sedikit pun kemungkinan Lin Ming akan dikalahkan. Dia hanya bertanya-tanya berapa banyak Lin Ming akan mempertahankan kekuatannya. Bagaimanapun, gelombang binatang ini baru saja dimulai, dan pasti ada lebih banyak binatang buas di belakangnya yang bahkan lebih ganas. Fua, Scarlet Float Python membuka rahangnya yang menganga dan tiba-tiba mengeluarkan segumpal besar racun. Manusia ini bahkan tidak berani melawannya secara langsung, tapi malah melompat-lompat, hal ini menyebabkan Scarlet Float Python menjadi sangat marah. Gumpalan racun itu terbang ke udara dan kemudian berhamburan, berjatuhan seperti hujan lebat, itu tidak bisa dihindari. Saat Lin Ming hendak diselimuti oleh badai racun ini, dia tiba-tiba memutar tombaknya. Busur petir ungu meraung. Ci. Di bawah langit mendung pada malam hari, cahaya terang dari busur petir naga banjir ungu guntur ilahi bahkan lebih menyilaukan. Semua racun di sekitar Lin Ming dibakar oleh kekuatan guntur, seluruh tubuhnya dililit petir ungu. Dengan tombaknya, dia menusukkannya ke arah Scarlet Float Python. Lampu listrik menyala. Dengan awan pucat sebagai latar belakangnya, Lin Ming seperti dewa perang guntur. Scarlet Float Python melebarkan rahangnya, menggigit Lin Ming. Lin Ming menghindari taring Scarlet Float Python, menusukkan tombaknya ke rahang bawah piton. Kemudian dia melangkahi tubuh ular piton itu, menyeret tombaknya ke belakang, ujung tombak itu menancap di ular piton itu, menyeret celah berdarah yang dalam di tubuhnya. Daging dan darah terbang ke langit. Serangan tombak tunggal ini telah membelah ular piton dari kepala hingga ekor. Piton banjir merah mengeluarkan jeritan yang mengerikan, jeritannya yang mendesis memecah batu. Busur petir ungu besar melilit tubuhnya, dan darah meletus seperti air terjun dari celah raksasa yang ditinggalkan oleh tombak, menyembur setinggi puluhan kaki. Seluruh tubuh Lin Ming bermandikan darah, dan ikat rambutnya mengendur selama serangan itu. Pada saat ini, dia seperti Raja Iblis yang merangkak keluar dari neraka Asyura, neraka dan tak terhentikan. Melihat pertempuran besar sepihak yang terjadi di kejauhan ini, 10.000 prajurit terdiam. Piton besar sepanjang 200 kaki ini mencapai langit, darahnya menghujani bumi. Adegan ini terlalu berdampak pada pikiran mereka. Ia memenangkan. Lin Wanshan melompat kegirangan. Lin Ming sebenarnya menang. Dia telah menebas Scarlet Float Python tingkat keempat. Segera setelah piton banjir merah mati, serangan dari serigala rusak segera mereda. Setelah beberapa kali serangan simbolis, mereka mulai mundur seperti air pasang surut. Serigala mundur. Kami telah bertahan. Setelah menahan dampak dari puluhan ribu serigala korup, para prajurit yang kelelahan mulai bersorak. Para pemanah masih menembakkan anak panahnya, tetapi mengejar mereka adalah hal yang mustahil. Para prajurit telah mencapai batas kekuatan mereka, dan bahkan jika mereka berada dalam kondisi prima, mustahil untuk mengejar serbuan serigala korup dari jarak jauh sambil mengenakan alat berat mereka. Lin Ming membawa tombaknya di bahunya dan berjalan kembali dari medan perang sendirian. Selama pertempuran ini, dia telah membunuh lebih dari 1.000 serigala rusak, sambil membunuh puluhan binatang buas tingkat ketiga dan bahkan Scarlet Float Python tingkat keempat. Upaya gabungan dari semua seniman bela diri periode kondensasi nadi lainnya bahkan tidak mencapai setengahnya. Tentu saja, tidak ada yang bisa membandingkannya. Kekuatan mereka dan tidak berada pada level yang sama dengan Lin Ming. Dia akhirnya menggunakan kekuatan guntur, tapi dia tidak menggunakan senjata energi guntur miliknya. Ketika para prajurit kembali, sosok dalam bayang-bayang itu bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia belum melihat Lin Ming ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total, dia masih memiliki banyak informasi.
Kartu truf Lin Ming bukan hanya kekuatan gunturnya, tetapi juga senjata seperti jarum yang dipadatkan dari energi guntur. Senjata ini adalah langkah membunuh Lin Ming yang sebenarnya. Jika saya tidak memperhitungkan senjata energi guntur seperti jarum, maka apa yang diungkapkan Lin Ming sejauh ini adalah kekuatan penuhnya. Dia seharusnya bisa mengalahkan Master Alam Hautian biasa, yang sebenarnya memiliki kultivasi yang sama dengan saya. Tapi, dia masih bukan tandinganku. Jika saya ingin membunuhnya, saya harus memastikannya berhasil, jika tidak, itu akan terlalu merepotkan. Bawahan yang ditinggalkan oleh Ouyang Boyan memiliki kultivasi di alam Hautian akhir. Tapi dia masih seorang murid dari 7 lembah mendalam, dan kekuatan tempurnya jauh lebih hebat daripada mendiang guru Hautian pada umumnya. Serigala-serigala itu mundur, korbannya sudah dihitung. Lebih dari 800 tentara telah mengorbankan nyawa mereka dan tewas di lapangan. Setelah Lin Ming kembali ke Green Mulberry City, dia mengasingkan diri dan dengan cepat mulai melakukan mediasi. Sebenarnya konsumsi kekuatannya tidak terlalu tinggi. Selain daya tahannya yang sudah tangguh, ia hampir memiliki cadangan esensi sejati yang tersisa setelahnya. Pengasingan ini adalah tindakannya untuk memancing ular dari lubangnya dan kemudian membunuhnya. Ini adalah rencana Lin Ming. Setelah kemenangan pertempuran pertama, moral pasukan garnisun kota Green Mulberry meningkat tajam. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Kemungkinan besar ada kelompok binatang buas lain yang datang, dan mereka harus bertahan sampai bala bantuan tiba. Makan malamnya mewah. Semua keluarga besar telah mengumpulkan sumber daya mereka, membawakan daging enak dan makanan memuaskan lainnya. Jumlahnya cukup untuk semua orang. Meskipun para prajurit menyesal karena tidak bisa minum, mereka tetap makan sepuasnya, mengambil air sebagai pengganti anggur. Pada jamuan makan malam, para prajurit dengan panik berbicara tentang bagaimana Lin Ming menggunakan tombak tunggal untuk membantai piton banjir merah dalam kekacauan di medan perang sambil dikelilingi oleh puluhan ribu serigala. Dalam benak seorang prajurit biasa, Lin Ming hanyalah sebuah legenda yang menjadi hidup. Lin tua, keluarga Linmu benar-benar telah menghasilkan seorang pahlawan yang akan dicatat dalam sejarah. Setelah makan malam, Zhuang Fan berbicara sambil merokok dari pipa emas murni, berjalan ke sisi Lin Wanshan. Dari semua pemain utama di Green Mulberry City, keluarga Lin dan keluarga Zhuang adalah yang paling dekat karena kerja sama mereka di banyak bidang bisnis. Saya tidak mengira pengalaman kami akan begitu dangkal. Kekuatan murid langsung 7 lembah mendalam sebenarnya bisa mencapai tingkat seperti itu. Saat Lin Wanshan menatap cahaya hangat di dalam tenda tempat Lin Ming mundur, suasana hatinya rumit. Kesenjangan ini terlalu luar biasa. Dia tidak dapat memahami bahwa murid langsung dari 7 lembah mendalam yang hanya berada pada periode kondensasi denyut nadi sebenarnya jauh lebih kuat daripada penguasa Hautian di kerajaan Sky Fortune. Tentara perbatasan berangkat 2 hari lalu, mereka akan tiba 7 atau 8 hari lagi. Dengan Lin Ming, kita harus bisa bertahan sampai saat itu. Saat ini, jumlah binatang buas yang dibunuh Lin Ming adalah 1/10 dari total pasukan, namun semua binatang buas tingkat tinggi dibunuh olehnya sendiri. Bab 323, Tebakan tak diundang. Malam itu ketika Lin Ming keluar, semua tentara yang melihatnya secara spontan berhenti dan memberi hormat. Orang-orang militer menghormati yang kuat. Karena tindakan Lin Ming selama pertempuran sebelumnya, kerusakan mereka telah sangat berkurang. Pahlawan muda Lin, seorang pria yang mengenakan kulit serigala berjalan mendekat, senyum bahagia di wajahnya. Pria ini adalah pemimpin klan Salt Clan, Si Lin Kai. Pemimpin klan Si, Lin Ming memiliki kesan yang baik terhadap pria ini. Selama penyerangan terhadap serigala korup, pria ini mengikuti di belakangnya, bertarung dengan berani dan gagah berani. Kecuali Lin Ming sendiri, Si Lin Kai yang paling banyak membunuh. Pahlawan muda Lin terlalu baik, tidak apa-apa jika kamu memanggilku si tua. Seperti apa korban di tentara? Lin Ming sangat prihatin dengan keadaan tentara saat ini. Tanpa pasukan, mustahil untuk memblokir gelombang monster, tidak mungkin bagi Lin Ming sendirian untuk menghentikan banjir besar binatang buas tidak peduli seberapa kuat dia. Jika mereka melewatinya, binatang buas itu akan bisa berlari ke kota Green Mulberry. Green Mulberry City memiliki tembok kota setinggi 50 kaki, tapi binatang buas tingkat tinggi akan mampu menskalakannya hanya dalam beberapa lompatan. Setelah itu terjadi, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana Lin Ming membunuh. Kami telah kehilangan lebih dari 50 pelempar lembing dan pemanah, 300 prajurit tombak panjang, 400 prajurit menara perisai, dan banyak juga yang terluka parah dan tidak mampu berperang. Secara keseluruhan kita telah kehilangan sekitar 10% kekuatan tempur kita. Ada juga beberapa saudara dari klan garamku yang telah binasa. Saat Si Lin Kai berbicara, dia mendengar suara melengking elang angin surgawi di atas kam tentara. Itu jauh lebih bergema dan jelas daripada elang angin surgawi pada umumnya. Bala bantuan. Ini adalah pemikiran pertama yang muncul di benak Lin Ming, tapi dia segera mengabaikannya. Baru sehari sejak dia berada di stasiun relay transmisi dan mengirimkan berita, mustahil bala bantuan datang secepat itu. Begitu keduanya meninggalkan kam untuk melihat, mereka melihat elang angin surgawi raksasa yang 4 atau 5 kali lebih besar dari biasanya. Sayapnya bersinar seperti diukir dari emas. Lin Ming pernah melihat elang angin surgawi bersayap emas semacam ini sebelumnya. Itu adalah gunung yang ditunggangi oleh utusan Gunung Merak. Ia memiliki garis keturunan binatang suci, sangat cepat, dan mampu membawa 10 kali lebih banyak daripada elang angin surgawi pada umumnya.
Mereka yang bisa mengendarai elang angin surgawi bersayap emas ini kemungkinan besar berasal dari sebuah sekte. Saat elang raksasa itu menukik ke bawah, hembusan angin langsung menerbangkan beberapa tenda tentara. Para prajurit di dalamnya juga terlempar, dan mendarat di tanah dengan banyak luka memar. Sial, siapa yang berani sombong? Si Lin Kai adalah pria lugas yang jujur dengan emosinya. Dia mengira ini adalah bala bantuan, tetapi sekarang orang ini tidak hanya datang ke kamp tentara mereka tanpa berkata apa-apa, tetapi juga telah merobohkan banyak tenda, melukai tentara mereka. Hal ini menggerogoti sarafnya dan menyebabkan kemarahannya meningkat. Saudari junior magang, kami akhirnya menemukan tanah yang berpenghuni. Sungguh berat bagimu selama 4 atau 5 hari terakhir ini. Orang-orang liar yang tinggal di hutan belantara selatan benar-benar barbar, bahkan tidak ada tempat untuk mandi. Di atas elang angin surgawi, seorang pemuda berpakaian kuning berusia sekitar 25 atau 26 tahun dengan pedang di punggungnya sedang berbicara kepada seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun. Saat Lin Ming melihat pemuda berpakaian kuning ini, dia tertegun sejenak. Budidaya pemuda ini sudah berada di ranah awal Hautian. Seorang seniman bela diri Hautian awal dari sebuah sekte masih bisa dianggap cukup terampil. Tidak hanya itu, dia telah menerobos ke ranah Hautian di usia yang relatif muda. Dia setidaknya harus menjadi murid pelataran dalam, atau bahkan mungkin murid inti. Gadis yang dia panggil sebagai suster junior magang mengenakan gaun serba putih. Ada simbol bulan sabit samar yang tersulam di gaunnya, dan dia memiliki penampilan seperti wanita cantik dan lembut. Matanya tanpa ekspresi saat dia mengamati sekeliling tempat dia mendarat, diam. Dia sepertinya tidak punya keinginan untuk berbicara. Saudari junior magang, gelombang besar ada di mana-mana sekarang. Kami tidak punya tempat tinggal saat ini, jadi mari kita tinggal sementara di sini. Gadis itu berkata dengan enggan, lalu kembali terdiam. Pemuda berpakaian kuning itu senang, dia akhirnya membujuk suster junior magangnya. Selama dia bisa tinggal di sini sebentar dan mengatur napas, dia akan bisa mewujudkan keinginannya. Sebelum pemuda berpakaian kuning itu bisa mengatakan apapun, sebuah suara marah tiba-tiba menyelanya. Siapa kamu? Anda berani menyerbu ke kompleks tentara kami dan melukai tentara kami. Dan Anda masih berani berbicara begitu saja di depan semua orang. Menurutmu ini di mana? Toilet rumahmu. Ayo. Si Lin Kai sangat marah, pemuda berpakaian kuning ini sungguh sombong, seperti tuan muda yang sombong. Dengan suara senjata yang berbunyi, tentara dari segala penjuru mengeluarkan senjatanya. Lusinan anak panah telah disiapkan, ditarik hingga batasnya, anak panah dingin berujung logam mengarah langsung ke arah pemuda berpakaian kuning. Beberapa saudara klan garam juga mengelilingi pemuda berpakaian kuning itu, semuanya marah. Jika si Lin Kai tidak membalas mereka, perkelahian mungkin akan terjadi. Meskipun si Lin Kai marah, dia tidak kehilangan rasionalitasnya. Dia tidak bodoh, dia sudah cukup banyak melihat dunia untuk mengetahui bahwa elang angin surgawi bersayap emas sungguh luar biasa, dan jika binatang terbang ini mampu menciptakan hembusan angin surgawi yang kuat yang dapat menerbangkan beberapa tenda, maka itu mungkin berasal dari sekte besar. Kemungkinan besar anak laki-laki dan perempuan ini juga berasal dari sekte besar. Orang-orang seperti ini adalah eksistensi yang tidak mampu membuat Green Mulberry City marah kecuali Lin Ming turun tangan. Tapi saat ini sangat merepotkan bagi Lin Ming. Bagaimanapun, budidaya orang lain berada di ranah awal Hautian. Untuk sesaat, suasana mencekam. Gadis berpakaian putih di tengah masih memiliki wajah tanpa ekspresi, sama sekali mengabaikan semua senjata yang diarahkan ke arahnya. Pemuda berpakaian kuning itu mendengus dingin, dan melotot ke arah tentara di sekitarnya. Matanya penuh dengan penghinaan, menurutnya, orang-orang ini tidak lebih dari petani. Siapa komandanmu? Bawa dia padaku. Kalian tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku. Pemuda berpakaian kuning bahkan tidak peduli dengan si Lin Kai. Seluruh penampilan si Lin Kai menunjukkan bahwa dia adalah seseorang dari Jianghu. Tidak mungkin dia menjadi seorang jenderal. Kamu pikir kamu siapa? Melihat pemuda berpakaian kuning ini bahkan tidak memandangnya, si Lin Kai sangat marah. Dia berharap dia bisa mengeluarkan pedangnya dan memotong keduanya menjadi dua. Pada titik ini, penguasa kota Green Mulberry, Zhao Yanming, keluar dari kerumunan. Ekspresinya suram saat dia berkata, saya adalah penguasa kota Green Mulberry City, adakah yang bisa saya bantu? Anak laki-laki dan perempuan itu memiliki budidaya alam Hautian awal dan periode kondensasi nadi puncak, dan mereka juga berasal dari sekte besar. Setelah melihat Lin Ming beraksi, Zhan Yanming telah menyadari betapa menakutkannya kekuatan seorang seniman bela diri dari sebuah sekte. Meskipun gadis muda itu tampak rapuh, bahkan mungkin seluruh seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi di Green Mulberry City digabungkan bersama tidak bisa memaksanya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Pada saat itu, pasangan laki-laki dan perempuan ini akan membantai mereka dan terbang begitu saja dengan elang angin surgawi mereka, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ini adalah skenario yang tidak ingin dilihat oleh Zhao Yanming. Kamu adalah penguasa kota. Siapa namamu? Pemuda berpakaian kuning menatap Zhao Yanming, berbicara dengan sikap angkuh dan angkuh. Zhao Yanming mengerutkan kening. Tanpa melihat Lin Ming, dia mengiriminya transmisi suara esensi sejati. Pahlawan muda Lin, dari mana asal mereka berdua? Saya tidak tahu, mungkin dari sekte selatan. Saat Lin Ming melirik simbol bulan sabit di dada mereka, dia menebak dengan samar. Apakah mereka dari sekte perebutan bulan? Sekte perebutan bulan terletak di pantai laut selatan,
dan juga berbatasan dengan hutan belantara selatan bersama dengan wilayah 7 mendalam. Itu sangat dekat dengan Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region. Sekte mereka relatif lemah, jadi mereka adalah orang pertama yang mengalami bencana, dan seluruh sekte mereka dimusnahkan oleh wilayah Demon Laut Selatan. Mendengarkan percakapan mereka, sepertinya mereka telah melakukan perjalanan melalui hutan belantara selatan selama beberapa hari. Sekte perebutan bulan juga dihancurkan sebelum letusan gelombang besar. Jika keduanya adalah orang yang selamat dari sekte perebutan bulan, maka itu akan cocok, apakah itu waktu atau lokasi. Kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan pahlawan muda Lin, Zhao Yanming beralasan bahwa Lin Ming tidak akan menandingi keduanya. Lin Ming hanya berada pada periode kondensasi nadi tengah, dan mereka semua berasal dari sekte, jadi perbedaannya tidak terlalu besar. Namun pada siang hari, penampilan Lin Ming di lapangan terlalu menakjubkan bagi semua orang yang menonton. Zhao Yanming merasa seolah-olah Lin Ming hampir tak terkalahkan, jadi itu sebabnya dia mengajukan pertanyaan ini. Lin Ming tidak menjawab. Sulit untuk mengatakan seberapa kuat seorang Master Hautian dari sebuah sekte. Tidak hanya itu, situasi di Green Mulberry City sangat kompleks, dan dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya secara sia-sia. Zhao Yanming menahan amarahnya dan dengan tenang berkata, "Saya Zhao Yanming, siapa kamu?" Zhao Yanming, dengarkan. Anda tidak perlu tahu siapa saya. Saya ingin kalian menyiapkan rumah yang sangat bagus dan merapikan tempatnya. Ganti semua tempat tidur dan perabotan, dan kirimkan 7 atau 8 pelayan yang bersih untuk mengurus kebutuhan hidup sehari-hari suster junior magangku. Adikku yang masih magang adalah seorang vegetarian dan suka menjaga kebersihan. Siapkan pemandian mata air setiap hari, dan 3 kali makan rebung dan buah-buahan yang empuk. Ketika gelombang besar datang besok, saya akan membantu Anda sedikit. Saat pemuda berpakaian kuning mengucapkan kata-kata yang merajalela, si Lin Kei merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Dia belum pernah melihat pemuda sombong seperti itu seumur hidupnya. Sebenarnya, si Lin Kei tidak tahu bahwa sikap pria berpakaian kuning ini adalah sikap yang hampir universal yang diperlakukan oleh sebagian besar sekte jenius terhadap manusia biasa. Bagi mereka, rakyat jelata tidak lebih dari semut. Tentu saja mustahil bagi manusia untuk berbicara dengan seekor semut secara setara dengan cara yang baik dan masuk akal. Adapun seseorang seperti Lin Ming, dia memiliki asal-usul yang rendah hati dan temperamen yang masuk akal. Meski statusnya telah melambung tinggi, watak alaminya tidak pernah berubah karenanya. Selain itu, dia juga berasal dari Green Mulberry City, dan bahkan ketika melihat Lin Wanshan dia akan menyambutnya seperti yang dilakukan junior keluarga lainnya. Tapi sekarang setelah seorang jenius normal dari sebuah sekte datang, jenius ini bahkan tidak mau repot-repot melihat ke arah mereka, perbedaan statusnya akan terlalu besar. Kamu benar-benar mengira kamu adalah segalanya. Anda pikir kami tidak memiliki master di sini. Kamu benar-benar berpikir kami membutuhkan seseorang sepertimu untuk membantu sedikit. Si Lin Kei mengeluarkan pedangnya dan mulai menebas tanah, memotong balok batu. Jika dia tidak menyadari bahwa pemuda berpakaian kuning ini puluhan kali lebih kuat darinya, dia pasti sudah memulai pertarungan. Mendengar hinaan si Lin Kei, pemuda berpakaian kuning itu mengerutkan kening. Dia menyipitkan matanya dan menatap Lin Ming yang berdiri di dekat si Lin Kei. Saat visinya tertuju pada Lin Ming, dia berkata, "Saya mengerti. Saya tidak menyangka akan ada sedikit bakat di sini. Jadi inilah yang disebut tuanmu. Namun apakah menurut Anda layak menyandang gelar itu? Selama Anda..." Saat pria berpakaian kuning itu berbicara, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Dia mengangkat tangannya dan membentuk jari pedang, lalu menebas 2 kali ke arah Lin Ming. Energi pedang tajam menerobos udara, memotong ke arah Lin Ming. Ekspresi Lin Ming tenggelam. Ada beberapa musuh tersembunyi yang mengintai di balik bayang-bayang, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi sekarang dia benar-benar telah terjerumus ke dalam kekacauan ini. Bab 324, Gadis Berbaju Putih. Kedua pedang energi itu ditembakkan dari kanan dan kiri dengan sudut yang sangat rumit. Meskipun itu hanya serangan biasa, itu tetap merupakan serangan yang datang dari Master Hautian yang berbasis sekte. Jika seniman bela diri kondensasi nadi tengah normal terkena 2 energi pedang ini, mereka akan terluka parah. Pria berpakaian kuning itu berpikir untuk membangun reputasinya untuk menghindari masalah di masa depan. Dan cara terbaik untuk membangun reputasi itu secara alami adalah dengan menamparkan Master nomor 1 Green Mulberry City saat ini, Lin Ming. Kamu bahkan tidak masuk akal. Lin Ming dengan dingin mendengus. Dia telah terseret ke dalam kekacauan ini tanpa alasan dan pria sembarangan ini benar-benar menyerangnya secara tiba-tiba. Jelas ada yang salah dengan pikirannya. Cahaya biru langit menyala, dan Lin Ming meninju 2 kali, bertemu energi 2 jari pedang ini dengan tinjunya. Bang, bang, dengan suara ledakan, kedua pedang energi itu pecah. Lin Ming bahkan belum tersentuh, dia juga belum mengambil 1 langkah pun mundur. Oh, alis pemuda berpakaian kuning itu terangkat. Seorang anak kecil di masa kondensasi nadi benar-benar dapat memblokir serangan jari pedangku. Anda cukup berkarakter bukan? Hehe, bagaimana kalau aku menggunakan 30% kekuatanku? Karakter berpakaian kuning hendak menyerang sekali lagi, tapi kemudian dia melihat gadis berpakaian putih itu melambaikan tangannya ke arahnya, menyela dia. Kakak magang senior, hentikan. Jangan mencoba menindas orang lain dengan kekuatanmu seperti ini.
Budidaya pemuda berpakaian kuning berada di ranah Haltian awal, tapi Lin Ming sebenarnya hanya berada di periode kondensasi nadi tengah. Pertarungan semacam ini awalnya tidak adil, pria berpakaian kuning hanya menggunakan usia dan kultivasinya untuk menekan orang lain. Menurut para jenius, meskipun pemuda berpakaian kuning menang, itu tetap bukanlah sebuah kemenangan. Si berpakaian kuning agak tidak senang dihentikan oleh gadis berpakaian putih, tapi dia masih mengerti arti di balik kata-katanya dan menuruti permintaannya, karena suster junior magang berkata begitu, aku akan melupakannya. Kamu, nak, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Oh, saya beruntung. Lin Ming menganggap ini lucu. Dalam pergumulan singkat beberapa saat yang lalu, pemuda berpakaian kuning itu benar-benar hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya, tapi Lin Ming memiliki persepsi yang sangat tajam, dan dia bisa merasakan kemurnian esensi sejati pemuda berpakaian kuning itu. Dia berpikir bahwa pemuda berpakaian kuning ini mungkin adalah murid inti, tapi sekarang sepertinya dia adalah murid pelataran dalam tingkat tinggi. Seorang murid pelataran dalam bukanlah apa-apa. Saat ini, Qin Xingxuan sudah menjadi murid pelataran dalam, dan begitu bakatnya berkembang di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi murid inti. Apa? Kamu tidak yakin? Alis pemuda berpakaian kuning itu terangkat, karena kakak magang juniorku telah berbicara tentang belas kasih, hari ini aku tidak akan menindas anak muda. Jika Anda tidak yakin, ada solusi sederhana. Saat gelombang besar menyerang besok, Anda dan saya akan keluar, dan kita lihat siapa yang paling banyak membunuh. Bagaimana? Lin Ming bahkan belum berbicara ketika si Lin Kai dengan marah berteriak, omong kosong kentut anjing. Sepertinya ayah ini membutuhkan bantuanmu. Kota Mulberry hijauku. Si Lin Kai telah selesai, suaranya masih penuh amarah, ketika sebuah suara keras tiba-tiba menyela, pemimpin klan Si, mohon perhatikan situasi saat ini dan pertimbangkan kebaikan yang lebih besar. Keputusan Green Mulberry City akan ditentukan oleh masyarakat Green Mulberry City. Si Lin Kai menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah komandan pasukan garnison, Su Ping. Dia mengenakan seragam militer, dan sepertinya memancarkan sedikit aura kejengkelan. Hati si Lin Kai mulai berkobar karena amarah. Hanya masyarakat Green Mulberry City yang dapat menentukan keputusan Green Mulberry City. Bukankah klan garam bukan orang dari Green Mulberry City? Saudara-saudaranya telah mati demi melindungi kota ini, namun mereka sebenarnya mempunyai reputasi yang buruk. Kemarahan si Lin Kai hampir meluap dan menyebabkan keributan yang tidak dapat diubah ketika pada saat itu, Lin Ming mengiriminya transmisi suara esensi sejati, pemimpin klan Si, jangan repot-repot dengan masalah sepele ini, berhenti di sini sekarang. Sebelum memancing bidak catur yang telah diletakkan oleh Ouyang Boyan, Lin Ming tidak ingin mengobarkan pertarungan yang tidak perlu, sehingga memperlihatkan kekuatannya sendiri. Lin Ming adalah pahlawan yang sangat dikagumi oleh si Lin Kai. Si Lin Kai tidak punya pilihan selain mundur, terbatuk dingin saat dia berhenti berbicara. Zhu Ping tersenyum pada pemuda berpakaian kuning itu dan berkata, saya akan segera mengosongkan rumah terbaik di Green Mulberry City, mengganti tempat tidur dan perabotan, dan membawa beberapa pelayan terlatih. Dua tuan, mohon istirahat dengan bebas. Zhu Ping membungkuk saat dia berbicara. Sambutan yang sesuai dengan semua spesifikasi tampak seperti upaya yang disengaja untuk membuat Lin Ming mual. Lin Ming tinggal di kompleks tentara, makan bersama para prajurit dan tinggal bersama para prajurit. Namun Zhu Ping sebenarnya telah menyediakan tempat tinggal khusus untuk kedua orang ini. Dalam hal ini, Lin Ming tidak keberatan. Beberapa orang seperti ini, jika Anda memperlakukannya dengan baik, orang itu mungkin tidak akan menganggap Anda serius. Namun jika Anda mendorong wajahnya ke tanah dan menamparnya, mereka akan menganggap Anda sebagai karakter sejati yang tidak bisa tersinggung, dan memperlakukan Anda dengan hati-hati dan penuh hormat. Orang seperti ini hanya bisa digambarkan sebagai orang yang dangkal dan pelit. Tentu saja, perbedaan perlakuan Zhu Ping terhadap Lin Ming dan pemuda berpakaian kuning juga karena kebencian dan faktor lainnya. Zhu Ping sangat senang melihat pemuda berpakaian kuning dan Lin Ming tampak bermusuhan satu sama lain. Jika keduanya bisa bertarung, dan Lin Ming menerima cedera parah dalam prosesnya, membunuhnya akan lebih mudah. Menurutku kamu adalah orang yang bijaksana. Cepat dan bersiap. Ingatlah untuk menyiapkan beberapa ember air mandi, dan dupa untuk menghilangkan baunya. Adik perempuanku tidak suka tinggal di tempat seperti kompleks tentara ini. Yakinlah, begitu gelombang besar datang, saya akan dapat tiba hanya dalam beberapa saat. Saat pemuda berpakaian kuning berbicara, dia melirik Lin Ming, ekspresi tak kenal ampun terukir di wajahnya. Adapun serangannya ditolak beberapa saat yang lalu, dia tentu saja tidak nyaman dengan ini. Hanya saja dia tidak ingin melawan keinginan gadis berpakaian putih itu. Pemuda berpakaian kuning dan adik perempuannya yang masih magang benar-benar adalah murid dari Sekte Perebutan Bulan. Sekte Perebutan Bulan telah dihancurkan 6 hari yang lalu, dan lebih dari 90% muridnya telah meninggal. Dari para Master Xiantian, semuanya telah binasa. Beruntung keduanya berhasil melarikan diri. Mereka telah melakukan perjalanan dalam kondisi yang paling sederhana, menghabiskan sebagian besar waktu mereka di hutan belantara selatan. Mereka tinggal di luar ruangan, makan buah-buahan liar dan ransum kering, dan bahkan tidak sempat berganti pakaian. Bagi gadis berpakaian putih yang terbiasa menjaga kebersihan, hal ini sangat sulit untuk ditanggung. Pemuda berpakaian kuning telah memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan gadis berpakaian putih di kota besar Fana ini, dan beristirahat selama beberapa hari. Sebenarnya, dia juga punya alasan sendiri untuk melakukan hal itu.
Gadis berpakaian putih ini sebenarnya adalah salah satu murid langsung dari Sekte Perebutan Bulan. Jika dia bisa melarikan diri kali ini, itu berarti pasti ada banyak harta di tubuhnya. Gurunya sendiri telah meninggal di sampingnya, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segalanya kepada muridnya. Harta karun di tingkat bumi, slip batu giok langka, dan yang terpenting dari semuanya, pil pembuka surga. Pemuda berpakaian kuning memperkirakan gadis berpakaian putih ini mungkin memiliki 5 atau 6 pil pembuka surga. Meskipun Sekte Perebutan Bulan adalah salah satu yang berperingkat terendah dalam 19 sekte kelas 3, mereka masih berhasil mengumpulkan beberapa lusin pil pembuka surga. Karena gadis berpakaian putih itu adalah salah satu murid langsung peringkat teratas di sekte tersebut, ada kemungkinan besar dia akan memiliki banyak pil pembuka surga. Selain pil pembuka surga, pemuda berpakaian kuning itu samar-samar menyadari bahwa di dalam Sekte Perebutan Bulan, juga terdapat obat peringkat atas yang sangat berharga. Nilai obat ini jauh melampaui pil pembuka surga, dan dikatakan berhubungan dengan mantan penguasa wilayah Iblis Laut Selatan, penguasa kota Kaisar Iblis Senyap. Meskipun Sekte Perebutan Bulan telah lama mengalami kemunduran, namun ia masih memiliki sejarah sekte yang sangat panjang dan bertingkat, penuh dengan kejayaan dan kesengsaraan. 2000 tahun yang lalu, Sekte Perebutan Bulan adalah sekte kelas 3 teratas, dan kekuatannya bahkan melampaui Gunung Merak. Pada saat itu, Sekte Perebutan Bulan telah bergabung dengan seluruh wilayah Cakrawala Selatan untuk mengepung kota Kaisar Iblis Senyap. Mendapatkan obat yang sangat langka dan bermutu tinggi dari pengepungan ini bukanlah hal yang aneh. Silent Demon Emperor City dulunya adalah sekte peringkat Tanah Suci, dan Kaisar Agung Netherworld adalah tokoh teratas di seluruh benua Skillspill. Dari keberadaan seperti itu, apapun yang keluar dari tangan mereka, bahkan jika itu adalah pispot, akan menjadi artefak langka dan berharga yang akan diperebutkan oleh sekte-sekte kecil yang tak terhitung jumlahnya. Obat berharga yang ada dalam Sekte Perebutan Bulan dikatakan memiliki efek yang sangat tinggi dan berdampak bagi para Master Siantian yang mencoba masuk ke ranah inti berputar. Mengenai spesifiknya, pemuda berpakaian kuning itu hanya pernah mendengar rumor yang tidak jelas. Sudah bertahun-tahun sejak itu, jadi semuanya mungkin hilang. Tentu saja, pemuda berpakaian kuning tidak menyangka bahwa gadis berpakaian putih akan memiliki obat yang begitu berharga di tubuhnya. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan mampu menelan obat setingkat itu. Keinginan sejati hatinya terletak pada pil pembuka surga. Dengan bakatnya, tidak mudah untuk mencapai ranah Siantian. Tetapi jika dia mempunyai cukup pil pembuka surga, itu tidak akan menjadi masalah. Siapa yang tidak ingin mencapai ranah Siantian? Jika gadis berpakaian putih itu bukanlah seorang bidadari cantik dan tidak memiliki tindakan penyelamatan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, pemuda berpakaian kuning ini pasti sudah langsung merenggutnya dari tubuhnya. Pemuda berpakaian kuning awalnya adalah murid pelataran dalam dari Sekte Perebutan Bulan, dan perbedaan antara statusnya dan status gadis berpakaian putih sangat besar. Biasanya, jika kedua orang ini bertemu, pemuda berpakaian kuning harus sangat menghormatinya. Namun, di dalam hatinya, dia memiliki banyak ambisi yang tidak wajar dan menyimpang terhadap gadis berpakaian putih. Bukan hanya dia, tapi banyak murid laki-laki dari Sekte Perebutan Bulan pernah bermimpi untuk menikahi gadis berpakaian putih ini. Begitu mereka melakukannya, mereka akan dapat memperoleh sumber daya tambahan dan mendapat dukungan dari wanita cantik. Bukankah itu kesempurnaan? Tentu saja, pemuda berpakaian kuning hanya pernah berpikir bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Khususnya, sebulan yang lalu gadis berpakaian putih telah terpilih sebagai salah satu jenius dalam program pelatihan yang dilakukan oleh Divine Phoenix Island. Dia adalah salah satu dari 50 talenta langkah manusia yang terpilih. Sekte Perebutan Bulan awalnya merupakan salah satu dari 19 sekte kelas 3 terendah. Ketika program pelatihan bakat bersama pertama kali diumumkan di 7 lembah mendalam, tidak ada seorang pun dari Sekte Perebutan Bulan yang termasuk dalam 20 elit yang diundang. Setelah itu, total program pelatihan bakat gabungan memiliki lebih dari 100 individu, dan Sekte Perebutan Bulan hanya memilih 2 murid yang menyedihkan. Salah satunya adalah murid laki-laki, dan yang lainnya adalah gadis berpakaian putih. Oleh karena itu, murid laki-laki dan gadis berpakaian putih itu telah menjadi pasangan naga dan Phoenix dari Sekte Perebutan Bulan. Dalam keadaan seperti ini, siapapun yang memiliki pemikiran tidak pantas terhadap gadis berpakaian putih sama saja dengan katak yang mencoba memakan daging angsa. Pemuda berpakaian kuning itu terbakar rasa cemburu. Dia berharap dia bisa membunuh murid laki-laki bodoh yang beruntung itu, menggantikannya, dan kemudian mendapatkan gadis berpakaian putih itu. Dia ingin merobek cangkangnya yang berapi-api dan tanpa ampun menghancurkannya. Ini mungkin merupakan pemikiran umum yang kelam dan membuat frustrasi yang dimiliki oleh banyak murid laki-laki pelataran dalam di sekte tersebut. Dan kemudian, tragedi menimpa Sekte Perebutan Bulan, dan murid laki-laki yang terlalu beruntung itu benar-benar meninggal. Hal ini saja telah menyebabkan pemuda berpakaian kuning merasa sangat bahagia. Pemuda berpakaian kuning itu merasa seolah-olah berada dalam mimpi yang tidak ingin ia bangun. Saat dia melarikan diri, dia bertemu dengan gadis berpakaian putih yang sedang mengendarai elang angin surgawi bersayap emas. Ini hanyalah surga yang membantunya. Karena gadis berpakaian putih telah kehilangan tuannya dan kehilangan sekte, dia pasti berada dalam kesakitan dan kekacauan batin yang tak terkira. Bagi pemuda berpakaian kuning, ini adalah kesempatan emas untuk merebut hatinya dan segalanya.
Oleh karena itu, selama beberapa hari terakhir ini, pemuda berpakaian kuning telah menggunakan semua pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki dalam menggoda gadis-gadis untuk memanfaatkan kondisi pikiran gadis berpakaian putih yang rentan, dan meninggalkan kesan baik serta niat baik padanya. Jika ada murid dalam sekte perebutan bulan yang ingin berterima kasih kepada daerah Demon Laut Selatan bahkan setelah mereka menghancurkan sekte mereka, maka itu mungkin hanya pemuda berpakaian kuning ini. Bab 325, Serangan Malam Bistide. Gadis berpakaian putih itu awalnya bermaksud melakukan perjalanan ke Sekte Puncak Putih. Sekte Puncak Putih memiliki hubungan yang sangat baik dengan Sekte Perebutan Bulan, dia yakin dia bisa berlindung di sana. Namun, pemuda berbaju kuning itu tidak ingin hal itu terjadi. Begitu gadis berpakaian putih memasuki Sekte Puncak Putih, dia pasti akan menjadi seorang jenius dari Sekte Puncak Putih. Sedangkan baginya, dia tetap bukan siapa-siapa. Ketika itu terjadi, di mana dia punya kesempatan lagi untuk mendapatkan gadis berpakaian putih ini. Oleh karena itu, dia telah memberi isyarat kepadanya bahwa Sekte Puncak Putih akan menginginkan metode budidaya, warisan, pil, sumber daya, dan juga telah mencatat berbagai kemungkinan bahaya yang dapat menimpanya. Akhirnya, sarannya perlahan mulai mempengaruhi gadis berpakaian putih itu. Kesimpulannya, gadis berpakaian putih itu baru berusia 18 tahun. Tiba-tiba mengalami pukulan mendadak pada jiwanya, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bingung dan kacau untuk sementara waktu. Jadi pemuda berpakaian kuning itu terbang melintasi hutan belantara selatan bersama gadis berpakaian putih dan akhirnya tiba di Green Mulberry City. Ia cukup puas dengan luasnya kota Green Mulberry, dan berencana untuk tinggal di sana dan menikmati lingkungan yang nyaman. Sementara itu, dia akan menjaga gadis berpakaian putih yang perlu dihibur, dan akhirnya mendekatinya, membinasakan dia tanpa berpikir. Seperti kata pepatah, nasi yang sudah matang tidak bisa dimasak mentah. Saat gadis berpakaian putih mandi, pemuda berpakaian kuning mendengarkan dari luar. Dia memiliki indera yang sangat baik, dan dapat dengan jelas mendengar suara percikan air, dan juga suara beberapa pelayan yang membersihkan gadis berpakaian putih itu. Saat dia mendengar suara-suara ini, hatinya mulai terasa gatal. Dia sedang memikirkan bagaimana mencari alasan untuk tinggal di kamarnya malam ini, ketika pada saat itu, alarm keras mulai berbunyi di seluruh kota. Gelombang monster telah datang lagi. Pemuda berpakaian kuning itu mengumpat. Jatuhnya kota Green Mulberry tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi begitu gelombang besar melanda, cepat atau lambat mereka akan mencapai tempat ini, tidak ada gunanya tetap di dalam kamar. Malam, bulan cerah dan bulat di langit yang gelap. Berdiri di atas tembok kota, orang dapat melihat sekumpulan binatang buas ganas yang berlari mendekat. Sebagian besar binatang buas ini adalah binatang buas tingkat pertama atau kedua, dan sejumlah kecil binatang buas tingkat ketiga. Jumlahnya bahkan lebih banyak daripada saat serangan siang hari, mungkin jumlahnya tidak kurang dari 100.000. Gadis berpakaian putih itu baru saja mengenakan gaun putih bersih. Ini adalah gaun khusus yang telah disiapkan Zuping, terbuat dari sutra salju. Itu sangat nyaman dan pas. Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda, kata Zuping sambil mendekati mereka, semuanya tersenyum. Aku hanya akan membantu sekali saja, kata pemuda berpakaian kuning dengan ekspresi masam. Dia hanya meminjam kota ini untuk tinggal selama beberapa hari. Membantu mereka sekali sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Satu kali saja sudah cukup. Dua tuan mungkin merasa lega. Setelah beberapa hari berlalu, bala bantuan akan tiba. Setelah Zuping terdiam sesaat, dia hanya bisa mengikuti kata-kata pemuda berpakaian kuning itu. Sebaiknya memang demikian, saya tidak ingin diganggu lagi. Saat pemuda berpakaian kuning itu berbicara, dia perlahan mengeluarkan pedang panjang dari cincin spasialnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan Lin Ming tidak terlalu jauh. Dia tertawa dan berkata, "Nak, maukah kamu mengadakan perlombaan kecil? Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak. Jika kamu bahkan bisa membunuh setengah dari jumlahku, maka kamu menang." Mata pemuda berpakaian kuning itu berbinar. Dia harus memanfaatkan waktu ketika kekuatannya masih di atas adik perempuannya yang magang, dan menunjukkan kekuatannya untuk memenangkan hatinya. Tentu saja, untuk menunjukkan kehebatan tempurnya, dia harus memiliki sebuah foil. Dan Lin Ming baru saja berhasil lolos menjadi foil ini. Jika dia hanya membunuh binatang buas sendirian, maka itu tidak ada artinya. Tidak tertarik, jawab Lin Ming, bahkan tidak repot-repot untuk kembali melihatnya. Dia menjentikkan tombak komet ungu di tangannya dan kemudian melompat keluar dari kompleks tentara. Pemuda berpakaian kuning itu mengerutkan kening. Anak ini terlalu ceroboh. Zuping melihat sosok Lin Ming yang bergegas dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Pada saat ini, dia mendengar transmisi suara esensi sejati yang teredam di telinganya. Apakah kamu yakin anak laki-laki itu mengirim naga banjir bersayapnya ke kota lain untuk meminta bantuan? Aku yakin. Saya mohon Pak untuk mencari peluang secepatnya. Begitu bala bantuan tiba, saya khawatir tidak akan ada peluang bagus lagi. Zuping menyarankan, jika Lin Ming tidak mati, akan sulit bagi keluarga Zhu untuk bertahan hidup. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah tahu keadaannya. Pria yang bersembunyi di antara kerumunan itu mendengus dingin, bibirnya melengkung membentuk senyuman penuh niat membunuh. Tanpa naga banjir bersayap, dia yakin dia memiliki peluang 70 hingga 80% untuk membunuh Lin Ming. Mengaum. Di depan, binatang buas itu akhirnya mencapai garis jebakan.
Perangkap ini telah memainkan peran besar selama serangan gelombang besar, tetapi hanya ada waktu untuk mengatur ulang kurang dari setengahnya. Beberapa ratus binatang buas yang tersebar menginjak perangkap, jatuh ke tanah dan diinjak-injak sampai mati oleh pasukan binatang buas di belakang mereka. Pemuda berpakaian kuning dari Sekte Perebutan Bulan berjalan menuju gelombang binatang buas itu, menggenggam pedang panjangnya, dan dengan santai menebasnya. Riak biru yang terlihat dengan mata telanjang menyebar seperti bulan sabit, jangkauannya mencapai puluhan kaki jauhnya. Sebidang tanah yang luas dipotong-potong, dan binatang iblis di depannya ditebang. Lusinan binatang buas tingkat pertama dan kedua yang berada di belakang juga dipotong menjadi dua oleh energi pedang. Energi pedang melintang. Pemuda berpakaian kuning itu mengikutinya dengan mengayunkan pedangnya. Energi pedang memancar keluar, berputar menjadi bentuk ular besar yang mencapai langit, dan kemudian jatuh dari awan seperti bunga bertebaran dari keindahan surgawi. Kemanapun lusinan energi pedang ini berkunjung, darah akan beterbangan. Sangat ganas. Si Lin Kai sedang menonton dari jarak yang tidak terlalu jauh. Saat dia melihat pemuda berpakaian kuning ini menebas dan langsung membunuh lebih dari 100 binatang buas hanya dalam 2 gerakan, dia terkejut. Pemuda ini sangat kuat. Kekuatan semacam ini bahkan mungkin lebih unggul dari mendiang guru pertapa Hautian di kerajaan Sky Fortune. Si Lin Kai harus mengakui bahwa pemuda berpakaian kuning ini sangat sombong, namun dia memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Bahkan jika beberapa lusin dari dia melawan pria berpakaian kuning ini, itu hanya akan menjadi pembantaian. Tidak terlalu jauh dari si Lin Kai, Zhuang Fan dan Lin Wanshan juga kebingungan. Benar-benar tidak ada batasan di alam semesta, selalu ada yang lebih tinggi. Warisan sekte besar berada di luar imajinasi mereka. Untuk sementara waktu, pemuda berpakaian kuning menjadi bintang pemandangan. Bahkan gadis berpakaian putih pun memiliki senyuman tipis di wajahnya. Tentu saja, alasannya bukanlah kekuatan pemuda berpakaian kuning itu. Dengan kemampuannya, dia jauh dari seorang master Hautian jenius sejati dari Sekte Perebutan Bulan. Alasan dia tersenyum adalah karena setelah beberapa hari melarikan diri, dia akhirnya sampai di kota fana ini dan bisa bersantai. Melihat begitu banyak orang sederhana di dunia fana ini, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin mendengarkan pemuda berpakaian kuning dan hidup di dunia fana tidaklah terlalu buruk. Meskipun kultivasinya lambat, dia akan dapat menjalani kehidupan yang damai dan mudah. Dia tidak akan merasa lelah sepanjang waktu atau merasa gugup. Tumpukan mayat binatang yang terpotong-potong tergeletak di sekitar pemuda berpakaian kuning. Tak satu pun dari binatang buas itu yang berani maju melawan energi pedang yang hebat itu. Dibandingkan dengan pemuda berpakaian kuning, Lin Ming tampak jauh lebih biasa. Hanya ada beberapa lusin mayat binatang di sekitarnya, jumlahnya sepertiga dari pemuda berpakaian kuning. Ini terlalu menakutkan, pemuda berpakaian kuning itu sebenarnya bisa membunuh binatang buas 3 atau 4 kali lebih cepat dari pahlawan Lin. Hanya perlu satu gerakan untuk membunuh beberapa lusin binatang buas, dan dia juga menggunakan pedang. Siapa bilang pedang buruk untuk melawan kelompok besar? Pedang di tangan pemuda berpakaian kuning itu tampak lebih ganas dari tombak pahlawan Lin. Aku tidak mau mengakuinya, tapi, dia memang sedikit lebih galak. Bah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Berapa umur pahlawan Lin? Berapa umur pria itu? Bisakah keduanya dibandingkan? Tidak diketahui siapa yang mengatakan itu, tapi setelah itu, semua orang sepertinya terbangun. Lin Ming baru berusia 16 tahun, tapi pemuda berpakaian kuning itu berusia 20-an. Para prajurit yang hadir berasal dari Green Mulberry City, jadi mereka secara alami bias terhadap Lin Ming. Itu benar, setelah beberapa tahun lagi ketika pahlawan Lin kota Green Mulberry kita tumbuh besar, dia juga akan mencapai tingkat kekuatan ini. Pada saat ini, ada suara gemuruh yang menghancurkan dalam gelombang binatang buas. Binatang buas tingkat 4 telah muncul, dan ada 2 di antaranya. Keduanya adalah kadal besi armor. Yang satu besar, dan yang satu lagi sedikit lebih kecil. Kadal lapis baja besi ini sangat perkasa, dan kekuatan pertahanan mereka sangat kuat. Jika seseorang tidak bisa membunuh mereka, cepat atau lambat mereka akan menembus tembok kota. Ada 2, satu untuk kita masing-masing. Pemuda berpakaian kuning itu tersenyum tak terduga. Dia mengayunkan pedangnya, lalu bergegas menuju kadal itu. Menurutnya, dengan kekuatan Lin Ming, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh kadal besi armor itu. Namun melakukan hal tersebut di tengah kawanan besar binatang buas akan sulit, dia mungkin hampir tidak bisa mencapainya dengan banyak usaha. Semua ini sempurna untuk mempermalukan Lin Ming. Cahaya pedang jatuh bagaikan hujan, dan semuanya membuat lubang berdarah di tubuh kadal besi armor. Kadal berarmor besi memiringkan kepalanya ke atas, mendesis ke arah langit. Setelah menggunakan satu pedang untuk melukai kadal besi armor dengan parah, pemuda berpakaian kuning itu sangat puas dengan keberhasilannya. Dia berpikir jika dia berada di posisi Lin Ming, dia akan mencoba menyerang kadal yang lebih kecil. Tapi saat dia menoleh untuk melihat, dia benar-benar melihat bahwa Lin Ming telah terjun ke dalam gelombang besar binatang buas, membunuh semakin banyak semakin dalam dia pergi. Pemuda berpakaian kuning tersenyum dengan jijik. Sungguh pengecut. Dia bahkan tidak berani membunuh yang kecil. Oh baiklah, dia sendiri sudah cukup untuk membunuh keduanya. Saat dia memikirkan saudari junior magang yang mengawasinya dari belakang, pemuda berpakaian kuning itu melonjak dengan semangat juang. Dia berbalik dan mengayunkan keterampilan bela diri ke arah kadal besi armor kedua, melukainya dengan parah. Dalam 2 serangan pedang, dia telah menyebabkan 2 kadal besi armor menderita luka parah.
Di mata seorang prajurit biasa, dia hanyalah dewa perang yang mendarat di dunia fana. Bahkan si Lin Kai rela menutup mulutnya. Di benua tumpahan langit, pembangkit tenaga listrik adalah mereka yang mendapatkan rasa hormat dari dunia. Pemuda berpakaian kuning jauh lebih kuat dari si Lin Kai, apalagi meremehkannya, bahkan jika dia dipukuli hingga babak belur, dia masih akan mengenali kekuatan ini. Pada saat ini, semakin banyak Lin Ming membunuh, semakin dalam dia pergi. Meski cahaya bulan terang benderang, hari masih malam. Dengan cepat, Lin Ming tenggelam dalam serbuan binatang buas yang tak ada habisnya. Lin Ming, jangan pergi sejauh itu. Kembali. Di dalam ketentaraan, orang yang paling mengkhawatirkan Lin Ming adalah Lin Wanshan. Jika sesuatu terjadi pada Lin Ming, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh keluarga Lin. Lin Ming. Di kompleks tentara, gadis berpakaian putih mendengar nama, Lin Ming, dan dia secara refleks membeku sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin orang itu adalah orangnya. Lin Ming, Lin apapun, adalah nama yang relatif umum. Tidak aneh jika seseorang memiliki nama yang sama. Gadis berpakaian putih itu mengembalikan penampilannya yang acuh tak acuh. Berdiri di malam yang berangin, dia tidak melakukan apapun. Dalam konflik antara manusia dan binatang buas yang lemah ini, dia tidak mau repot-repot melakukannya. Lin Ming membunuh lebih dalam dan lebih dalam. Kecepatan membunuhnya sangat cepat. Kemanapun dia pergi, kematian dan darah akan mengikuti. Seolah-olah dia sedang menggambar garis merah di medan perang. Pada akhirnya, dia hanyalah seorang anak kecil. Meski dia punya bakat luar biasa, dia belum dewasa. Dia akhirnya merasakan betapa mengerikannya beban yang ditekan. Jika dia tetap berada di dekat pemuda berpakaian kuning itu, dia hanya akan kehilangan muka, jadi dia memutuskan untuk masuk terlalu dalam. Di belakang Lin Ming, bayangan buram mengikuti, tersembunyi di dalam gelombang binatang buas. Lin Ming terus berjuang. Kemana tombaknya mengarah, darah pun mengalir. Kamu akhirnya keluar. Teknik penyembunyian yang cerdas. Meskipun kalian begitu dekat, aku hanya merasakan sedikit niat membunuh. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.